Assalamualaikum, hai teman-teman, hai mams semuanya. Kembali lagi bersama aku, Evi Wandari. Nah, bagaimana nih kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat ya. Tentunya tetap semangat. Nah, teman-teman, kali ini aku mau buat manisan kolang-kaling ya, teman-teman. Dan ini kolang-kalingnya udah aku bersihin tadi, terus aku rendam ya selama lebih kurang itu 30 menit menggunakan air bekas cucian beras gitu ya, teman-teman. Kemudian ini aku rebus ya. Jadi ini aku udah didihkan airnya ya sebelumnya. Kemudian aku rebus dulu kolang-kalingnya sampai nanti mateng ya, teman-teman. Nah, ini udah mateng dan kolang-kalingnya mau aku tiriskan dulu ya, teman-teman, dari airnya. Nah, sebelum itu aku ucapkan terima kasih nih kepada teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menonton video aku, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe. Nah, bagi teman-teman nih yang baru mengenal atau baru menemukan channelnya aku ucapkan salam kenal dan selamat bergabung ya. Jangan lupa juga dong like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan ini aku siapkan wajan ya, kemudian aku masukkan kolang-kaling yang udah aku tiriskan tadi, dan kemudian aku tambahkan gula sebanyak setengah kilogram aja. Jadi kolang-kaling ini jumlahnya itu 2 kilogram ya, teman-teman. Jadi aku gunakan gulanya setengah kilogram aja. Kemudian aku tambahkan sirup merah kayak gini, teman-teman ya. Jadi ini aku menggunakan sirup kurnia ya, dan aku nggak banyak-banyak ya menggunakan gulanya karena aku udah menggunakan sirup. Jadi aku pikir manisnya udah cukup. Kemudian aku hidupkan apinya, kemudian kita aduk-aduk kayak gini ya dengan menggunakan api sedang aja. Nah, ini kita tunggu sampai airnya menyusut atau sedikit mengental. Nah, jadi kayak gini ya, teman-teman. Bisa kelihatan ini airnya sudah menyusut dan sudah agak mengental gitu. Nah, jadi ini udah selesai. Jadi aku nggak kering-kering banget ya, teman-teman, bikin manisannya. Jadi aku maunya yang ada airnya aja kayak gini. Jadi kolang-kalingnya bisa terendam dengan sirupnya. Nah, ini udah selesai dan mau aku pindahkan ke dalam wadah dulu ya, teman-teman. Jadi ini setelah uap panasnya udah nggak ada, baru aku masukkan ke dalam kulkas. Nah, jadi ini versinya aku untuk membuat manisan kolang-kaling ya, teman-teman. Kalau teman-teman sendiri gimana nih cara buat kolang-kalingnya, sama nggak ya kayak aku? Nah, lanjut, setelah membuat manisan kolang-kaling, aku mau mempersiapkan menu berbuka puasa ya, teman-teman. Jadi ini menu sederhana kembali gitu ya. Jadi maklum ya, maafkan kalau seandainya memang kegiatannya aku tuh ini aja, karena di sini kan aku menceritakan kegiatanku sebagai ibu rumah tangga ya. Kalau tidak memasak, bersih-bersih rumah, jaga anak ya, kayak gitu deh ya, nyuci ya, pokoknya untuk kegiatan ibu rumah tangga ya, teman-teman. Jadi jangan bosan-bosan temennya buat nonton vlognya aku. Oke, lanjut. Ini aku udah panaskan minyak, kemudian aku goreng ayam ya, teman-teman. Nah, ini ayamnya aku goreng setengah matang aja ya, teman-teman, karena aku mau buat semur ayam. Dan di sini juga aku udah ngerebus air. Jadi rencananya aku mau buat bihun goreng ya, teman-teman. Jadi ini bihunnya aku rebus dulu. Ini ada sekitar 4 lembaran gitu.
Dan ini ditunggu sampai lunak dulu ya minyak, baru aku tiriskan. Kemudian ini untuk tambahannya ada sayur wortel. Jadi sayur wortelnya itu aku iris-iris kayak gini. Dan kemudian ada bakso juga. Ini baksonya aku iris-iris aja. Boleh juga ya teman-teman kalau ada sayur kol atau sosis bisa juga dipotong-potong kayak gini ya teman-teman. Jadi aku karena nggak ada, yaudah aku menggunakan wortel dan bakso aja kayak gitu. Jadi tergantung selera aja ya teman-teman. Kemudian ini juga udah selesai, bihunnya udah mateng. Kemudian mau aku tiriskan dulu. Nah ini ayamnya udah setengah mateng dan ini mau aku angkat dulu ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini bumbu untuk semur ayamnya sudah aku haluskan sebelumnya. Kemudian ini aku mau tumis. Jadi untuk bumbu semur ayamnya sendiri nggak aku jelaskan di sini ya teman-teman, karena aku pikir teman-teman semua tuh udah pada tahu ya bumbu semur ayam itu apa aja gitu. Jadi ini bumbunya aku tumis dulu sampai bumbunya tanak. Oh iya, bagaimana nih dengan teman-teman semua? Apakah udah pada mudik atau teman-teman nggak mudik? Nah, kalau aku sih nggak mudik ya teman-teman, karena kan memang kampung halamanku di sini Pekanbaru, karena aku lahir di sini, tinggal di sini juga gitu ya. Dan kalau teman-teman udah pada mudik atau mau mudik, itu teman-teman harus jaga kesehatan, kemudian jaga keselamatan ya teman-teman, dan selalu berhati-hati di perjalanan. Mudah-mudahan sampai ke tujuan, amin ya Allah, amin. Dan ini juga bumbunya udah tanak, kemudian aku tambahkan air secukupnya ya teman-teman. Dan ini menjelang airnya mendidih, ini aku mau lap-lap kompor dulu ya. Nah aku mau beres-beres dulu, beres-beres enggak ding maksudnya mau bersih-bersih dulu untuk sementara ya. Jadi ketika aku udah selesai masak nanti beres-beresnya enggak terlalu ribet banget ya teman-teman. Dan ini juga ayamnya udah aku masukkan ke dalam kuahnya ya teman-teman. Kemudian aku masukkan juga itu kecap manis, dan kecap manis ini sesuai selera aja. Kemudian aku tambahkan gula merah secukupnya kayak gitu. Dan ini juga aku tambahkan bumbu andalanku ada garam, kemudian ada bumbu kaldu, kemudian aku tambahkan gula secukupnya. Dan ini diaduk-aduk rata. Dan tada, semur ayamnya udah selesai dan siap untuk disajikan. Nah ini lanjut, aku mau berikan kecap manis ke dalam bihun yang aku rebus tadi ya teman-teman. Kemudian ini aku mau aduk-aduk rata seperti ini. Dan di sini kenapa aku memberikan kecap manisnya itu enggak di dalam penggorengan langsung gitu ketika dimasak gitu ya teman-teman, karena aku takutnya nanti enggak rata. Jadi aku berikan sebelum bihunnya aku masak. Nah kayak gitu, jadi biar rata aja ya teman-teman. Nah kemudian ini lanjut, aku udah panaskan minyak sedikit, kemudian aku tumis bumbu untuk bihun gorengnya teman-teman. Jadi ini bumbu bihun gorengnya bumbu dasar putih aja sih ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan telur, jadi ini aku menggunakan 1 butir telur aja. Kemudian aku orek-orek seperti ini. Kemudian aku tambahkan wortel dan bakso yang diiris-iris tadi. Nah kemudian aku tambahkan ini daun bawangnya ya teman-teman. Nah kembali lagi, kalau untuk selera masak itu masing-masing ya teman-teman ya. Jadi mungkin berbeda cara masakku sama masak teman-teman di luar. Jadi menurutku sih beda cara memasak itu biasa ya teman-teman, yang penting rasanya. Nah ini bihunnya udah aku masukkan ke dalam wajan tadi ya teman-teman, yang mau aku aduk rata. Nah
Tuh, jadi kecapnya bisa merata ya teman-teman kalau misalkan kita berikan di luar penggorengan. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian ini aku tambahkan bumbu-bumbu yaitu garam, kemudian bumbu kaldu sama gula secukupnya saja. Nah, ini memang kelihatan banyak ya teman-teman bihunnya, karena ini juga mau aku bagi dua, jadi setengahnya untuk orang tua aku dan setengahnya buat aku. Nah, kayak gitu. Nah, ini juga bihunnya udah selesai, kemudian ini aku pindahkan dulu ke dalam wadah saji. Nah, tada, ini ya penampakan bihun gorengnya. Nah, alhamdulillah ini sudah berbuka puasa. Jadi di situ ada kelihatan ya AA Vino dan Dek Fizam. Nah, Dek Fizam ini sebenarnya dia ngebujuk AA-nya karena ini AA-nya kayaknya lagi bad mood gitu. Jadi adik Fizam lagi bujuk AA-nya biar AA-nya nggak sedih lagi gitu ya teman-teman. Dan ini juga menjelang Isya, jadi aku duduk-duduk dulu di sini bersama pak suami dan anak-anak. Nah, alhamdulillah ini waktu Isya juga sudah masuk dan aku juga pergi ke masjid buat tarawehan ya teman-teman. Nah, ini masjidnya di daerahku ya, ini namanya Masjid Asyakur ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekian dulu video aku kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika aku ada salah kata, mohon dimaafkan dan tolong diberitahu yang benar ya. Wassalam, terima kasih.